Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita sangatlah banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan perintah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan yang terbesar adalah syirik, yang kita wajib menjauhkan semua perbuatan syirik, apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Masyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid merupakan dasar dalam kita beragama, merupakan dakwahnya para anbiya wa rasul alaihimus salatu wassalam. Dengan tauhid ini maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Dengan tauhid Allah memberikan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga balasannya adalah surga. Kalau kita berjalan di atas wahyu, maka diakhiri nantinya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui tentang tauhid, dan kemudian juga meminta ampun atas semua dosa, karena kedua hal ini merupakan tiang daripada agama tauhid dan istighfar. Allah berfirman dalam surat Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Di dalam ayat ini, kalimat fa'lam, arti dari asal katanya adalah mengetahui. Di sini ada perintah bagi kita untuk belajar dan belajar. Kita tidak akan tahu tentang agama kecuali dengan belajar. Dan pelajaran yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang tauhid. Pelajaran yang harus kita pelajari yang pertama kali tentang tauhid. Allah memulai dengan kata
kalimat fa'lam artinya kita harus tahu tentang agama ini. Asasnya agama adalah tauhid. Maka Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya babul ilmu qabla qauli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Artinya kita harus belajar dan terus belajar. Dan kita harus mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang disembah, tidak ada yang lain yang boleh disembah kecuali hanya Allah saja. Kita bisa mengetahui dari rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifat. Kita bisa mengetahui bahwasanya tidak ada yang menciptakan di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Bahkan sampai kaum musyrikin mengakui hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Kita harus mengetahui bahwa tidak ada yang menciptakan di langit, di bumi, dan seluruh makhluk ini kecuali hanya Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, menciptakan juga orang tua kita, dan menciptakan orang-orang sebelum kita, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi Allah sebagai Khalik yang menciptakan, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengetahui juga bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada yang memberikan rezeki di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kepada kita, apakah kepada orang fasik, orang fajir, orang kafir sekalipun, semua rezeki itu Allah yang memberikan. Kemudian Allah juga mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengetahui bahwa hidup ini pasti ada kematian. Ya, kita mengetahui bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini pasti ada kematian. Setelah itu ada hisab, kemudian ada azab, ada surga yang berisi kenikmatan, dan ada azab yaitu neraka. Kita wajib untuk mengetahui itu, sehingga kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lainnya, bahwa kita wajib mengetahui itu, bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semua adalah sesembahan yang batil. Apakah manusia menyembah Nabi Isa alaihi salam, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, ataupun menyembah apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita wajib mengetahui itu, dan kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah merupakan awal diciptakannya seluruh makhluk ini, dan juga akhir kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Kalau kita mati
dalam keadaan kita mengetahui tentang la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Ini harus kita pahami, dan ini adalah dasar. Bukan sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga harus mengetahui tentang isinya. Zikir yang paling utama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi orang harus tahu tentang makna dari la ilaha illallah, dan harus tahu tentang rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah nafi, yang kedua yaitu isbat. Nafi artinya nafian jami'an ma yu'badu min dunillah. Kita mengingkari, meniadakan semua yang disembah manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua isbat. Isbatul ibadillahi wahdah. Kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah adalah batil, adalah syirik, dan itu merupakan syirkun akbar, syirik besar, yang Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yusyraqa bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. An-Nisa ayat 48. Makanya kita semua harus paham. Kita harus paham, istri kita harus paham, anak kita harus paham tentang makna la ilaha illallah. Kita wajib mendidik anak-anak ini di atas kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling penting, yang wajib diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah. Kalimat ini harus dia pahami dan harus dia yakini, dan wajib bagi dia untuk mengamalkan seumur hidupnya. Dia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wastaghfir li dzambik." Mintakan ampun untuk dirimu. Artinya, engkau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disuruh untuk minta ampun, apalagi kita. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita harus terus meminta ampun kepada Allah. Kemudian kita mohonkan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat, mohonkan ampunan untuk mereka,
agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah istighfar adalah masalah penting dalam kehidupan. Makanya Allah selalu menyebutkan nabi-nabi yang berdakwah itu setelah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk tubu ilallah wastaghfiruh. Taubat kepada Allah dan minta ampun. Setelah diajak mereka untuk mentauhidkan Allah, disuruh mereka untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalau seandainya kaum itu tetap istighfar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka selama mereka istighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW selalu setelah ibadah beliau beristighfar. Termasuk juga kita setelah selesai sholat 5 waktu mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan selalu demikian. Setiap akhir amal kita akhiri dengan istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya kita lalai. Kita sering melalaikan ibadah. Kita sering meninggalkan ibadah. Dalam masalah ibadah kepada Allah, kita sering lupa. Kita lupa kepada Allah dan yang lainnya. Begitu juga kita dari mulai pagi sampai sore hari, sampai malam hari, kita beribadah kepada Allah. Kemudian di akhir malam kita disuruh istighfar pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 18. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah mengetahui tentang usaha kamu, tentang gerak-gerik kamu, tentang tindakan kamu. Wa maswaakum, dan Allah tahu tempat kembali kamu, tempat tinggal kamu. Artinya Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Makanya kita wajib berhati-hati untuk terus bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar dan belajar. Menuntut ilmu itu wajib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin."
menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita tidak akan tahu tentang agama kita kecuali dengan belajar. Kita tidak akan tahu dengan Islam kecuali dengan belajar. Kita tidak akan tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah kecuali dengan belajar. Kita tidak akan tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah kecuali dengan belajar. Kita tidak akan tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar kecuali dengan belajar. Belajar, belajar dan belajar. Banyak kaum muslimin yang tidak belajar padahal itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia untuk belajar agama. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan anak kepada kita, yang memberikan istri kepada kita, yang memberikan pekerjaan kepada kita, yang memberikan segalanya kepada kita, yang memberikan tangan, yang memberikan mata, yang memberikan kaki, yang memberikan jantung, dan seterusnya. Hanya Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan manusia. Tidak ada yang bisa menciptakan orang tua kita. Tidak ada yang bisa menciptakan anak-anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kita harus sisihkan waktu kita untuk ibadah, untuk belajar agama ini sampai kita mati. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu pelajaran pertama yang harus kita pelajari, kajian yang harus kita pelajari pertama kali adalah tentang tauhid. Ini yang pokok. Dan semua dai wajib mengetahui tentang ini. Tidak boleh menyimpang dia dari dakwahnya para anbiya wa rasul. Semua nabi dan rasul dakwahnya adalah mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibudu tagut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Faedah yang ketiga, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Satu-satunya yang wajib kita ibadahi hanya satu, Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah yang disembah oleh manusia, semuanya adalah batil. Semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik, dan semuanya membawa ke neraka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh alam semesta, yang mengatur siang dan malam, yang mengatur matahari, yang mengatur bumi, bulan, dan seterusnya, hanyalah Allah. Kita wajib untuk beribadah kepada Allah yang mengatur alam semesta, yang memiliki surga dan neraka. Tidak boleh beribadah dan tidak boleh kita palingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, kita disuruh untuk beristighfar. Minta ampun terus kepada Allah siang dan malam. Istighfarlah siang hari dan malam hari, meminta ampun karena kita banyak dosa. Karena kita manusia prinsipnya adalah banyak dosa. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap saat kita berbuat dosa. Banyak ibadah yang kita tinggalkan, banyak ibadah yang kita tinggalkan, banyak sholat yang kita tinggalkan, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dan seterusnya. Banyak kita yang kita tinggalkan, banyak dosa, dan dosa kita ini tidak terhitung jumlahnya jemaah. Kita harus beristighfar, istighfar, dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, kita juga mintakan ampun kepada orang-orang mukmin, terutama yang pertama kali adalah orang tua kita.
mintakan ampun kepada orang tua kita. Istighfarlah, berminta ampun kepada orang tua kita, baik orang tua yang kita yang masih ada maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ayah kita, ibu kita, mintakanlah ampun, karena hakikatnya anak yang soleh adalah anak yang sering memintakan istighfar, sering memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian mintakan istighfar untuk saudara kita, kemudian sanak famili kita, kemudian kaum mukminin dan mukminat. Kemudian faedah selanjutnya yang keenam adalah bahwa Allah mengetahui semuanya ini. Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Maha tahu apapun yang kita kerjakan, baik itu siang maupun malam, baik itu dikala dilihat orang banyak maupun dikala sendirian. Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kita wajib berhati-hati. Kita wajib berhati-hati agar kita berjalan di atas yang hak untuk taat kepada Allah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk antum sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana fil lana wa liman ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.